pernah bertemu dengan seseorang yang berkata, aku tidak perlu lagi ke gereja, aku tidak butuh gereja lagi. Ternyata ada sebuah permasalahan. Dan ini ternyata tidak hanya satu atau dua orang, cukup banyak orang yang berpikir jadi orang Kristen itu cukup percaya Yesus, selesai. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, saatnya bagi kita untuk beristirahat. Istirahat yang berkualitas itu dirancang oleh Tuhan agar kita semua bisa benar-benar memiliki tubuh, jiwa, bahkan cara rohani kita selalu bugar untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Oleh sebab itu jangan biarkan ada satu masalah pun yang membebani jiwa kita. Kalau itu ada, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita respon apa yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, janji yang luar biasa, undangan yang luar biasa. Mari kita hampiri Dia, bawa semua beban hidupmu kepada Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hidup kami, hal-hal yang membuat jiwa kami mengalami keletihan, menjadi lesu. Kami sangat percaya bahwa di dalam hadirat Tuhanlah kami akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami damai sejahtera. Bahkan kami sangat percaya ketika kami menikmati persekutuan dengan-Mu, kami akan menikmati sesuatu yang belum pernah kami alami di dunia ini. Sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Tuhan berikan kami hikmat, pertolongan, kekuatan. Kami sangat mengimani masalah kami satu persatu akan selesai karena Tuhan membela kami. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata, aku tidak perlu lagi ke gereja, aku tidak butuh gereja lagi. Ternyata ada sebuah permasalahan. Dan ini ternyata tidak hanya satu atau dua orang, cukup banyak orang yang berpikir jadi orang Kristen itu cukup percaya Yesus, selesai. Yang lain-lain, apalagi kaitannya dengan gereja, nggak terlalu penting katanya. Kita akan sharing lebih lanjut, apa betul hal itu tidak penting. Tapi mungkin ada yang bisa cerita terlebih dahulu, pernah dengar atau bahkan mengalami atau dengar dari orang gitu ya, punya kisah-kisah yang seperti itu, merasa nggak perlu dengan gereja. Iya, ada sih waktu itu dulu temen ya gitu. Jadi
memang kan dulu sekolahnya di sekolah Kristen, jadi memang mayoritas ya kalau nggak Kristen Katolik gitu. Tapi memang ada satu yang dia pernah bilang waktu itu, memang dia nggak pernah ke gereja gitu, karena satu menurut dia memang ya dia sih nggak bilang oh gereja itu nggak penting, tapi yang menurut dia adalah oh yang penting itu hatinya gitu. Jadi nggak apa-apa dia nggak ke gereja gitu. Dan kayaknya kan banyak juga sekarang memang nggak ke gereja lagi, mungkin karena apa ya, kecewa atau mungkin bertengkar sama teman pelayanan gitu, atau mungkin ya adalah satu dan lain hal yang akhirnya membuat mereka nggak ke gereja. Ya ada beberapa juga sih sebenarnya yang nggak jarang lah yang kayak gitu. Kalau sebenarnya tuh menurut Pak Heru gimana sih kayak gitu? Ya kita lihat kebenaran firman Tuhan saja ya. Kalau pendapat saya kan bisa subjektif ya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu? Tapi yang jelas pasti kalau Tuhan Yesus sendiri pernah menyebut ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias yang hidup. Yesus berkata, di atas batu karang ini akan aku dirikan gerejaku, aku dirikan jemaatku. Berarti gereja itu sesuatu yang penting. Tidak mungkin dong Yesus menyebut tentang gereja tetapi itu nggak penting. Kalau nggak penting, kenapa itu disebut? Kemudian di Alkitab kita tahu ada banyak surat para rasul ya, selain kisah para rasul. Kisah para rasul itu cerita tentang sejarah gereja mula-mula, bagaimana gereja itu terbentuk, kemudian tersebar di semua kota gitu, kemudian makanya muncullah surat kepada Korintus, surat 1-2 Korintus, kemudian surat Efesus, itu kan nama kota-kota, tempat di mana ada gereja di situ. Kalau tidak penting berarti tidak akan dimuat itu. Kenapa Tuhan tuliskan itu di kitab suci kita? Bahkan kalau kita baca di Wahyu juga ada perkataan-perkataan penting bagaimana Tuhan menilai dan memberi apresiasi atau menegur jemaat-jemaat, gereja-gereja di berbagai tempat itu. Berarti kan jadi catatan penting. Bagi Tuhan, gereja bagian dari rencananya. Itu bukan sekedar butuh atau tidak, senang atau tidak. Kalau ingin ikut Tuhan, tidak bisa buang gereja. Ibaratnya kita masuk di sebuah rumah. Tidak ideal ya, mungkin ada bocor sana sini, sirkulasi udara tidak bagus, pintunya tidak bisa dibuka dengan baik, atau kalau dibuka bunyi. Ketika ada masalah begitu, penyelesaiannya kan bukan dibuang itu rumah, diperbaiki. Diperbaiki sama-sama supaya bisa jadi tempat yang nyaman. Nah kalau nggak nyaman dibuang, itu kan tindakan yang salah. Diperbaiki dong, supaya bisa jadi tempat tinggal yang baik ya. Ada satu bagian di Alkitab ya yang kita bisa pelajari. Saya akan bacakan dulu saja sebelum kita lihat lebih lanjut ya. Di Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu akan terlihat oleh dunia ini bahwa kamu murid-muridku. Murid Yesus identitasnya adalah bukan sekedar kasih, tetapi saling mengasihi. Nah, kalau bicara saling mengasihi, itu berarti tumbuh dalam sebuah komunitas, sebuah interaksi dalam sebuah relasi. Ketika sebuah gereja, jumlah jemaat banyak sekali, ini sulit diterapkan. Tetapi kalau jemaat sedikit, lebih bisa diterapkan. Jemaat banyak, makanya ada beberapa program gereja, kemudian mengembangkan namanya kelompok kecil, kelompok sel, atau apa saja, sebenarnya supaya bisa berinteraksi. Dengan kata lain sebenarnya kalau ada perintah oleh Yesus, hendaklah engkau saling mengasihi, berarti ada sebuah kebutuhan. Kamu bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan. Ketika orang percaya bersekutu, itu namanya gereja. Makanya kalau orang bilang nggak butuh gereja, nggak butuh persekutuan. Kalau nggak butuh persekutuan, berarti dia tidak mentaati
perintah baru Yesus Kristus. Kalau dia percaya Yesus dan mengaku murid Kristus, berarti dia menyangkal identitas dirinya sebagai murid Kristus. Nah, kalau gitu kenapa Pak Yesus menyebutkan hal ini menjadi perintah yang baru, Pak? Padahal para nabi sudah ajarkan tentang hendaklah engkau mengasihi sesama gitu, kasihlah sesamamu ya. Jadi tentang kasih itu kan sudah disampaikan oleh para nabi ya di Perjanjian Lama. Kita perhatikan saja ayatnya ya, kita perhatikan ayatnya supaya penjelasannya itu dari ayat itu sendiri, bukan dari saya. Saya menjelaskan apa yang dimaksud ayat. Karena kalau kita belajar firman Tuhan kan harus seperti itu. Kita harus mengosongkan pikiran kita terhadap kita punya persepsi dulu kalau pengen mengerti firman Tuhan, supaya kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah memenuhi pikiran kita dengan konsep-konsep agama, dengan konsep-konsep kita sendiri, kemudian kita baca Alkitab, kita akan paksakan ayat itu untuk setuju dengan kita. Harusnya sebagai orang percaya, kita harus setuju dengan firman Tuhan. Ada banyak pikiran kita atau cara pandang kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang benar, pikiran kita ini harus ditaklukkan pada pikiran Kristus. Jangan pakai ayat untuk cari pembenaran terhadap ayat, terhadap pikiran kita sendiri. Itu akan salah. Kalau seperti itu, kita menjadi orang Kristen yang sesuai dengan pendapat kita sendiri. Kita akan pilih-pilih ayat yang cocok dengan kita, yang mendukung pendapat kita. Kalau seperti itu, kita tidak akan bisa mengalami perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran kita harus diperbaharui. Yang memperbaharui adalah firman Tuhan. Supaya pikiran kita makin lama semakin selaras dengan firman Tuhan. Kita lihat ya, kembali di ayat tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi yang pertama ini supaya kamu saling mengasihi. Di Perjanjian Lama diajarkan kasihlah sesamamu. Bicara kasihilah sebuah perintah untuk apa? Kita ini sifatnya searah nih. Saya mengasihi seseorang. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang letih lesu, orang yang membutuhkan. Tuhan ajarkan kita kasihilah mereka. Apakah kita kenal? Tidak selalu kenal. Apakah setelah itu kita ngobrol bersama? Mungkin kita hanya ngobrol sedikit setelah itu pergi. Kita tidak pernah ketemu lagi. Itu namanya mengasihi. Mengasihi sesama kan seperti orang Samaria yang baik hati. Begitu ketemu orang yang dirampok, terkapar, hampir mati di pinggir jalan, dia turun dari keledainya, dia rawat itu. Orang itu dan dia bawa ke penginapan supaya bisa dirawat lebih lanjut. Setelah itu apakah ketemu? Tidak. Itu saudaranya? Bukan. Dia sahabatnya? Tidak. Dia tidak kenal. Tetapi dia punya belas kasihan terhadap orang yang sekarat ini. Dia ingin menolong. Itu mengasihi sesama. Sifatnya searah. Mengapa perintah baru? Perintah Yesus disebut perintah baru. Karena saling mengasihi. Hendaklah engkau saling mengasihi. Sifatnya dua arah. Dua arah. Itu seperti saudara kakak adik. Kakak mengasihi adiknya, adiknya mengasihi kakaknya. Itu seperti suami istri. Suami mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suaminya. Ketika suami mengasihi istri, istri tidak mau dikasihi, tidak bisa menerapkan perintah baru Yesus. Berarti suaminya baru bisa, tahap hubungan mereka adalah hendaklah engkau mengasihi sesamamu. Suaminya mengasihi, istrinya enggak menyambut. Yang disebut saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suaminya. Kalau suaminya mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suami orang lain, itu tidak saling mengasihi juga. Ya kan? Ini interaksi dua pihak yang aktif dalam kasih. Kakak adik juga begitu kan? Kakaknya mengasihi adiknya, adiknya meresponi mengasihi kakaknya. Saling mengasihi itu seperti itu. Demikian juga murid-murid Kristus. Harusnya tidak hanya mengasihi sesama, tetapi saling mengasihi. Tidak mungkin kita bisa saling mengasihi kalau kita tidak punya komunitas.
Tidak mungkin kita saling mengasihi kalau kita nggak kenal dengan saudara seiman yang lain. Tidak mungkin kita saling mengasihi kalau kita tidak bergereja. Tidak mungkin. Kita perlu saling mengasihi. Itu perintah baru Yesus. Kalau guru kita memerintahkan kita, harusnya dijalankan. Kalau kita mengaku orang Kristen itu kan murid Kristus, memerintahkan, hendaklah engkau saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Kita terapkannya di mana? Pasti di dalam persekutuan orang percaya yang namanya gereja. Di gereja itu bukan sekedar beribadah, kita sedang mempraktikkan perintah baru Yesus. Saling mengasihi. Orang Jawa bertemu dengan orang Batak, tidak saling merasa diri hebat, tetapi saling mengasihi. Ketemu orang dari Kalimantan, saling mengasihi. Makanya kita di gereja biasanya rame dan seru kalau memuji Tuhan, pemimpin pujian mengajak kita menyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara, saling mengasihi satu sama lain. Nyanyinya seru, tetapi mempraktekannya enggak. Harusnya kan itu mengingatkan kita mesti terus saling mempraktekkan. Saling mengasihi, saudara baca Alkitab, pasti di perjanjian baru itu ada banyak perintah saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Tidak hanya di bagian ini. Nah, kalau kita ingin jadi murid Kristus, itu identitas kita. Ini bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, saling mengasihi. Nah, kalau kita berinteraksi seperti itu, wajar kok kalau kita suatu saat kecewa. Wajar kalau kita suatu saat tidak sepaham dengan orang lain. Karena memang kita kan orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Disitulah Tuhan akan memproses kita supaya karakter Yesus Kristus itu bisa terbentuk dalam diri kita. Karakter kita diperbaharui dan dibentuk. Kalau dalam relasi ada masalah, menghindar, proses pembentukannya gagal. Apa yang membuat kita bisa sabar? Ketemu orang yang menyebalkan, benar nggak? Kalau kita ketemu orang yang baik-baik saja, kita bisa berkata, oh aku itu orang yang sabar banget loh. Karena semuanya baik-baik dengan kita. Tetapi kalau kita ketemu orang yang mengecewakan, orang yang menyebalkan, itu membuat kita jadi susah hati. Tetapi kita tidak lari, kita coba bersikap bijaksana menghadapi orang yang seperti ini seperti apa ya. Gitu kan, kita mulai coba memahami, oh dia lagi sakit, ya orang sakit dimaklumi aja lah. Oh dia lagi sakit gigi ya maklum aja lah. Dia lagi ada dalam pergumulan. Akhirnya kita bisa memaafkan dia, menerima orang itu dalam kelemahannya seperti itu. Bukankah itu artinya kita sedang bertumbuh menjadi lebih dewasa? Makanya saudara-saudara, saya dorong, gereja tidak ada yang sempurna. Karena terdiri dari orang-orang yang sedang diubah oleh Tuhan. Makanya kalau ketemu orang-orang yang mengecewakan, yang membuat kita sakit hati, berarti kita masih di dunia. Bertemu saudara seiman masih di dunia. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita pindah gereja, di sana akan ketemu orang seperti itu juga. Selesaikan konflik-konflik perbedaan dan belajar memaafkan, belajar menerima orang yang berbeda itu. Karena ukurannya apa? Ini disebut baru itu, sebagaimana aku mengasihimu. Ukurannya bukan perasaan kita, ukurannya bukan pendapat kita, ukurannya bukan standar kita sendiri. Ukurannya bukan kepentingan kita, ukurannya apa? Kasih Kristus kepada kita. Pertanyaannya, kita sulit mengampuni orang lain karena kita berkata, saya tidak mungkin mengampuni dan menerima orang yang seperti ini. Tidak mungkin, orangnya sangat menyebalkan sekali. Orangnya sangat aneh sekali, menyakitkan sekali nih kalau dia bicara. Saya sudah maafkan 3 kali nih. Tetap aja menyakitkan lagi. Kan pertanyaan berikutnya, kira-kira Yesus berapa kali mengampunimu?
sebagaimana aku mengampunimu. Standarnya adalah kasih Kristus. Relasi sesama orang percaya itu standarnya kasih Kristus. Jadi kalau saya belum bisa menerima saudara seiman saya yang menurut ukuran saya ini tidak sesuai, beda pendapat nih. Atau saya anggap ini menyebalkan sekali, sebenarnya saya sedang bermasalah dengan diri saya. Bukan orang itu yang jadi masalah saya. Saya sedang bermasalah dengan diri saya dan saya berhenti bertumbuh. Saya menghalangi proses Roh Kudus mengubah karakter kasih saya untuk orang yang mungkin bagi saya tidak layak menerimanya. Ingat, kita semua sebenarnya tidak layak dikasih Tuhan. Kita semua tidak layak diampuni Tuhan. Kita semua tidak layak mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diampuni. Kita selalu dapat pengampunan dan kita diterima apa adanya. Kasih Tuhan kepada kita tidak bersyarat. Selama kita menetapkan syarat yang begitu banyak kepada saudara seiman, itu bertentangan dengan perintah baru Yesus. Ini yang baru. Karena ini yang baru, karena ini sesuatu yang baru, harus dilatih, harus mau belajar dan berlatih terus. Jadi kalau saya membantu orang di kolong jembatan, setiap Natal saya bantu, saya kasih sembako, itu kasihlah sesamamu. Tetapi kalau saya dengan saudara seiman, saya berinteraksi, saya coba mengasihi dia meresponnya dengan kasih, suatu saat dia menyakitkan hati saya, tetapi saya tetap ambil putusan mengasihi dia. Dia mungkin sulit untuk bisa terima itu, tetapi ketika saya terus berbuat baik, saya terus tetap mengasihi dia, tetap memaafkan, akhirnya hatinya lembut, dia merespon saya kembali, kemudian juga mulai mengasihi saya dan dia sedang melakukan perintah baru Yesus. Dan itulah identitas baru kita sebagai murid Kristus. Dunia akan melihat, oh ini murid Kristus. Selama kita belum sampai tahap itu, butuh banyak latihan. Tempat latihan utama di mana? Persekutuan orang percaya, yaitu gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak yang Tuhan sudah tebus. Tuhan beri kami keluarga baru. Tuhan beri kami saudara-saudara seiman untuk bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan yang namanya gereja. Bapa mengerti keadaan setiap anak-anak-Mu saat ini. Setiap saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang alami kekecewaan dengan saudara seimannya di gereja. Mungkin mereka juga lagi sakit hati dengan hamba Tuhannya, dengan orang-orang yang melayani. Mereka merasa tidak butuh gereja lagi karena merasa terluka dengan persekutuan, dengan orang-orang yang ada di gereja. Bapa, kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Firman Tuhan menyembuhkan hati mereka, memperbaharui pikiran mereka, supaya mereka mulai menyadari dan kembali menyadari mereka butuh saudara-saudara seiman yang lain untuk bertumbuh. Mereka butuh persekutuan, mereka membutuhkan gereja. Atau mungkin ada yang punya pandangan-pandangan tertentu dan menetapkan bahwa yang penting aku percaya Yesus, tidak perlu gereja. Mereka menyadari akan perintah baru Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perintah, ini bukan pilihan, ini bicara ketaatan. Sebagai murid-murid Kristus kami harus taat, kami harus belajar untuk saling mengasihi. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami, biarlah itu yang menjadi standar hubungan kami dengan saudara seiman kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Kami belajar untuk mengasihi saudara seiman yang lain, satu sama lain saling mengasihi dengan kasih tidak bersyarat. Bisa menerima yang berbeda, bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan harapan, karena Engkau juga sudah menerima kami apa adanya. Tuhan tidak menunggu kami menjadi sempurna baru mengasihi.
Demikian juga biarlah kami juga tidak menuntut kesempurnaan saudara kami, baru kami mengasihi. Ketika ada konflik, ada hal-hal yang saling menyakiti, sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami, biarlah kami juga mau untuk mengampuni satu sama lain. Tuhan, berkati setiap persekutuan yang ada, setiap saudara-saudara yang hidup rukun satu sama lain. Tuhan perintahkan berkat-berkat-Mu tercurah atas mereka. Lewat persekutuan itu mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera, serta berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Lewat persaudaraan yang tulus di dalam Kristus, anak-anak-Mu boleh menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Mereka akhirnya boleh datang kepada Tuhan lewat kesaksian yang nyata dari anak-anak-Mu yang saling mengasihi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apapun keadaan gerejamu, jangan hanya mengeluh, tetapi saudara hadir di tempat itu, diberi tugas oleh Tuhan, perbaiki apa yang kurang, supaya menjadi rumah yang paling baik bagimu untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan bisa melakukan keajaiban dan mujizat dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.